Inilah kenapa Ramadan kita jadikan momentum untuk i'dad imani. Menguatkan iman kita. Karena iman adalah bagian penting dari kekuatan kaum muslimin. Iman bahkan adalah bagian terpenting. Kenapa para mujahid itu bersemangat untuk berjihad? Karena janji-janji Allah. Dan janji-janji itu tidak bisa diterima dengan bahasa otak saja. Harus dengan bahasa iman. Bahasa iman yang bisa menerima. Coba ini satu contoh saja ya. Memang kecenderungan kita, manusia ini, kalau yang gaib itu nggak gitu tertarik. Kita lebih tertarik pada yang zahir. Umpamanya, ada seorang karyawan atau pegawai negeri lah, guru, kemudian dipanggil sama kepala dinas, Pak, karena prestasi Bapak akan saya mutasi keluar Jawa. Nanti gaji Bapak saya lipatkan 27 kali lipat. Bapak saya tugaskan di Aceh. Kira-kira kalau dikalikan 27 kali lipat, mau nggak dimutasi ke Aceh? Dari 1 juta, dari 27 juta. Mau ya? Keluar Jawa ke Papua pun mau ya? Dari 1 juta menjadi 27 juta. Kenapa mau? Karena terlihat duitnya sak peduduk. 17 juta. Ya kalau 1 juta, kalau gajinya 2 juta, berarti 54 juta. Wah, Masya Allah. Sekali gajian langsung bayar zakat. Karena udah di atas nisab kan itu. Nanti kalau akhir tahun 12 kali nisab itu. Kenapa banyak orang terus kemudian tertarik? Karena dia zahir. Padahal setiap hari 5 kali Allah janjikan seperti itu. Sholat jamaah itu 27 kali lipat. Dan banyak orang yang tidak peduli. Betul? Kenapa? Karena dia gaib. Pahalanya nggak pulang langsung ting bendoyot gitu ya. Kok apa Mas ting siasto? Ganjaran, Mas. 17. Habis sholat jamaah juga nggak kelihatan, berkeberatan bawa pahala, ya. Nggak ninggalin jamaah juga nggak kelihatan, rugi. Makanya banyak yang tidak tertarik. Jadi bahasanya bahasa iman. Bahkan seandainya sholat jamaah kemudian dikasih hadiah duit, setiap kali berangkat jamaah 100.000, sampai akhirnya numpuk duit banyak, ngapa Mas sholat jamaah? Jauh kayak duitnya Mas. Jawabannya gitu. Wah, ngapain jamaah? Di rumah masih banyak duit. Nah. Jadi nikmatnya orang beriman itu justru karena pahalanya gaib. Harapannya besar kepada Allah SWT. Kalau sudah dizahirkan, coba lihat. Berapa juta orang yang tidak puas dengan gaji 100 juta. Masih nyari lagi dengan yang haram korupsi. Karena nggak puas. Nah ini. Dan bicara tentang Ramadan, itu bicara tentang hal-hal yang gaib. Janji-janji di Ramadan itu gaib semua. Pembebasan dari api neraka itu tidak kelihatan. Jadi orang tidak akan merasa sangat ingin. Coba kalau yang punya utang 100 juta. 2 minggu lagi, yang punya hutang di atas 100 juta akan dibebaskan. Dengan syarat sholat jamaah 5 waktu shaf awal. Langsung daftar semua. Ya. 100 juta. Yang kurang dari 100 juta, 3 hari lagi. Wah langsung, seneng. Wes langsung dihitung nih, utangku semene, wah ini semua. Hanya pembebasan dari hutang. Ya. Sementara pembebasan dari api neraka itu luar biasa, tidak berpikir. Karena dia tidak zahir. Maka mari kita hadirkan basirah kita, bukan otak kita. Bagaimana merasakan, bagaimana sebentar lagi kesempatan untuk
dibukakan semua pintu surga, dibukakan pintu khusus untuk para orang yang berpuasa, dibebaskan dari api neraka, diampuni semua dosa. Ini membuat kita gembira dan membuat kita pengen cepat segera bertemu dengan Ramadan, ya, dan ingin berlama-lama dengan Ramadan. Ya. Mengapa kita selalu gagal mencapai Ramadan terbaik? Ya, tidak maksimal. Ada 3 sebab yang saya sebutkan. Yang pertama, karena kita ingin mencapai keberhasilan yang luar biasa, tapi tanpa persiapan. Lalu kita terlalu memaksakan diri tanpa latihan bertahap. Pengen puasanya maksimal, tapi nggak pernah melatih diri dari sekarang. Ikhwani hibba rahimakumullah, kita sering salah sangka. Kita menyangka ibadah yang paling berat itu adalah melakukan sesuatu. Padahal ibadah yang sangat berat adalah tidak melakukan. Contohnya puasa, itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak marah, tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak ngomong sembarangan, kan cuma diem aja kan. Dah. Ibadah yang tidak membutuhkan tenaga itu puasa. Betul? Cukup nggak makan, nggak minum. Ya. Tapi rupanya beratnya Masya Allah. Maka awal puasa disebut imsak. Ibadah tanpa biaya sebetulnya itu. Dan luar biasanya Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberikan imbalannya. Subhanallah, saking besarnya keutamaan puasa. Allah jaga ia dari riya. Orang kalau sholat akan ketahuan dari gerakan-gerakannya. Ya. Oh, sedang sholat. Kenapa? Kelihatan rukuk sama sujud. Sedang baca Quran. Kenapa? Kelihatan, kedengaran suaranya. Sedang infak, ketahuan dia ngasih uang dan sebagainya. Tapi kalau puasa, asalkan dia diem, nggak ada orang yang tahu kalau dia puasa. Betul nggak? Saking inginnya Allah menjaga agar puasa itu betul-betul hanya untuk Allah. Bahkan, tadi saya ulangi, betapa banyak orang yang tidak tertarik dengan sholat jamaah. Betapa banyak orang yang tertarik untuk membantu anak yatim. Walaupun dia kaya, betapa banyak orang yang tidak tertarik untuk berinfak walaupun dia berlimpah harta karena tidak diwajibkan. Tapi nggak berani meninggalkan sholat karena diwajibkan. Maka ini bagian dari kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Saking besarnya rahmat Allah, saking besarnya keutamaan puasa di bulan Ramadan, maka puasa diwajibkan agar tidak ada satupun orang yang beriman yang tidak dapat keutamaannya. Sehingga ia bisa menyalip kaum yang lain. Kaumnya Nabi Nuh 1000 tahun. Kalau ibadah terus ya kita surganya belakangan dong. Tapi kita diberi satu malam, yang satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan. 80 tahun. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Agar umat Muhammad ini menjadi separuh penghuni surga. Nah, kalau sudah tahu betapa agungnya Ramadan, betapa Ramadan dikhususkan untuk menghormati umat Muhammad ini, agar mendapatkan banyak sekali keutamaan, kenapa kemudian kita tidak menyambutnya? Nah, permasalahan kedua, kenapa kita tidak bisa maksimal di Ramadan? Karena kita menyambut Ramadan bukan dengan kegembiraan, tetapi yang terbayangkan adalah beratnya beban. Wah, sok nek poso, nyambut gawe, menahan haus dan lapar. Nah, yang kepikir itunya, malamnya capek sampai malam. Nah, karena tidak memahami keutamaan. Oleh karena itu disampaikan tarhib dan targhib. Selamat datang dan motivasi agar menyambut dengan gembira sebagaimana menyambut tamu agung. Orang kalau nggak kenal, ya, ada orang ngempek sholat di sini ya, kita santai saja. Rupanya dia seorang ulama. Nah, yang tahu itu langsung silakan. Kalau yang nggak tahu santai aja.
atau seorang saudagar, atau seorang pimpinan. Nah, yang kenal pasti akan memberikan penghormatan. Yang nggak kenal ya biasa saja, orang nggak kenal. Betapa banyak ulama yang ngumpul di Monas waktu itu. Tapi nggak ada yang kenal ya, santai aja. Yang nyium tangannya yang kenal saja. Nah, Ramadan jangan sampai seperti itu. Seolah-olah kita nggak kenal dengan Ramadan. Sehingga dianggap biasa-biasa saja. Maka yang ketiga, kita tidak benar-benar mengagungkan bulan yang diagungkan seluruh alam ini. Itu sebabnya kita merasa biasa-biasa saja. Malam harinya juga tidak ada beda jauh dengan malam hari yang lain. Sikap kita juga sama sebelum Ramadan maupun sesudah Ramadan. Atau di dalam Ramadan. Ini karena kita tidak paham keagungan Ramadan. Oleh karena itu, inilah saya sampaikan, ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyiapkan diri 1 bulan sebelum Ramadan datang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dalam 1 bulan di luar Ramadan, Nabi SAW tidak pernah berpuasa lebih banyak dibanding bulan Sya'ban. Bahkan beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Masih ada waktu 15-20 hari. Mari kita latih diri kita sebelum Ramadan masuk. Jadi kalau umpamanya kok kepepet sekali nggak kuat, ya sudah batalin. Kalau nggak enak, ya sudah sekarang ke Salatiga dulu, safar sebentar untuk batalin puasa. Ya. Mumpung masih latihan, ya. Mumpung masih latihan. Nanti Ramadan sudah tidak boleh lagi. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, maka tidak bisa diganti walaupun dengan setahun puasa. Walaupun dengan setahun puasa kalau tanpa uzur. Nah, ini kuncinya. Lakukanlah ibadah sebatas kemampuan kalian, karena sungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri bosan. Kenapa bosan? Karena mendadak tiba-tiba langsung qiyamul lail dari jam 1 sampai jam 3. Kuat 3 hari habis itu. Udah. Nah, maka dari Rasulullah katakan yang kecil, yang sedikit tapi continue. Jadi dari mulai 2 rakaat dulu. Ya. Pakai suratnya juz amma dulu, dari amma yatasaalun, rakaat pertama. Yang kedua an-nazi'at, terus ya. Itu 2 rakaat dulu nggak apa-apa, atau witir dulu. Kalau yang sudah biasa qiyamul lail ya, panjangin sedikit untuk persiapan Ramadan. Nah, baca Qur'annya jangan dipaksakan malam hari 5 juz, berat. Atau jangan paksakan seminggu khatam, tetapi mulai kita latihan. Begitu azan, langsung ke masjid, ambil mushaf. 1/4 jam, kira-kira dapat sekitar 1/4 juz atau setengah juz. 20 menit lah, itu setengah juz dapat. Nanti setelah salam, jangan pergi dulu sebelum setengah juz. Itu seminggu sudah khatam. Sebelum sholat setengah juz. Sudah sholat setengah juz berarti 1 juz. Sehari 5 juz, 6 hari sudah khatam. Tapi simple, nggak terlalu memaksa. Ini sebenarnya rahasianya. Ini rahasianya. Jadi kenapa kita di Ramadan kok terasa berat sekali? Karena kita tidak menggunakan manajemen ini. Ini manajemen amal Rasulullah. Habbul amali ilallah adwamuha wa inkallah. Ya. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang continue, walaupun sedikit. Dan kalau sudah dilakukan satu, yang sedikit ini Nabi tidak pernah tinggalkan. Maka mari, kalau mampu 1/4 juz sebelum sholat, 1/4 juz sudah sholat, ini dalam 10 hari, dalam 12 hari khatam. Sepele kan? 1/4 juz sebelum sholat, dan 1/4 juz setelah sholat. Setiap sholat 5 waktu. Itu 12 hari khatam. Nggak terasa toh? Sudah lama sekali nggak menghatam Al-Quran, ternyata karena salah manajemen. One day one juz, tapi diropel di malam hari. Sekarang lagi capek, besok akhirnya setelah 3 hari 3 juz berat, sudah hilang sudah.
Satu hari satu juz itu bagi banyak orang berat. Maka setiap sebelum sholat satu halaman, sudah sholat satu halaman, maka dalam sehari satu juz. Enteng kan? Sebelum sholat satu halaman, sesudah sholat satu halaman, berarti kan dua halaman. Satu lembar, 2 hari. Sebelum sholat 2 halaman, satu lembar, sudah sholat satu lembar. Maka dalam sehari satu juz. Nah, ini dikontinyukan. Nah yang berat itu kontinunya itu, istiqomahnya itu. Ini jelas sekali Rasulullah SAW aku tidak melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa di suatu bulan selain Ramadan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka kita perbanyak bulan Sya'ban, besok puasa, besoknya puasa terus sampai Ramadan boleh. Ya, namanya puasa apa ya? Puasa sunnah untuk persiapan Ramadan. Nah, maka targhib dan tarhib ini bukan seminggu sebelum puasa, apalagi sehari sebelum puasa. Hadis ini nggak kena. Oh gitu ya. Wah tapi sudah telat. Begitu besok mau puasa nggak boleh. Karena apa? Lusa sudah Ramadan. Sehari sebelum Ramadan haram hukumnya berpuasa. Kalau mengkhususkan hari itu. Kalau yang sudah biasa Senin Kemis atau Daud nggak apa-apa. Tapi kalau mengkhususkan puasa sehari sebelum Ramadan haram. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah ini. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan Ramadan, mengagungkan puasa, mengagungkan qiyamul lail, diagungkan, dihormati, laksana kita menghormati atasan kita, orang tua kita. Sehingga ketika kita mau meninggalkan itu berat. Ta'zim syair Allah. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antaranya ibadah-ibadah kepada Allah adalah syiar. Ini bab agar kita nanti keluar dari Ramadan kayaumin waladatna ummahatuna. Agar kita keluar dari Ramadan seperti hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa. Al-jum'atu ilal jum'ati wal umratu ilal umrati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtanabal kaba'ir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jumat yang satu ke Jumat depannya, umrah yang satu ke umrah selanjutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan selanjutnya adalah penghapus dosa dari antara keduanya. Jadi besok itu kita mau menghabisi semua salah kita. Kita mau menghadap Allah dengan seluruh dosa kita. Yang pernah melakukan dosa besar, bergembiralah Ramadan akan tiba. Yang pernah melakukan syirik, bergembiralah Ramadan akan tiba. Yang pernah durhaka kepada orang tua, bergembiralah Ramadan akan tiba. Itu tempatnya untuk membersihkan semua dosa. Harusnya begitu. Wah saya nggak punya dosa. Barusan kamu bikin dosa. Mengucapkan saya nggak punya dosa itu adalah dosa. Itu sombong namanya. Bergembiralah. Maka ini dalam hadis, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Apabila Ramadan datang, futtihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Dalam hadis yang lain, futtihat abwabur rahmah. Jauh lebih besar dibandingkan jannah. Rahmah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Dibuka lebar-lebar kasih sayang Allah SWT. Nah, kenapa kok banyak orang enggak kepincut? Karena ghaib. Bukan zahir. Maka yang bicara menerima hadis-hadis ini bukan otak kita. Insya Allah hadis ini sudah sering sekali antum dengar. Sudah sering sekali antum baca. Tapi bacanya tidak dengan hati sehingga hati tidak mampu tergerak. Nah bagaimana hati ini tergerak? Maka azimhu, agungkan ia. Lalu rendahkan diri kita supaya kita merasa butuh. Ya Allah,
Ingat dosa kita paling besar apa? Semua kita pasti tidak lupa dengan dosa besar kita. Dan tidak perlu orang lain tahu. Karena itu baini wa bainallah. Itu antara saya dengan Allah, antara antum dengan Allah. Tidak perlu orang lain tahu. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dan pengampunan Allah akan paling besar di Ramadan. Sampai tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya diampuni, tapi dibebaskan dari api neraka. Maka berharaplah Ramadan segera tiba agar seluruh dosa hamba terampuni. Kalau kita masih punya orang tua yang sulit untuk diajak untuk sholat umpamanya, berbahagialah Ramadan segera tiba, mintalah. Karena Allah berjanji subhanahu wa ta'ala, semua doa tidak akan ditolak di bulan Ramadan. Semua permintaan tidak akan ditolak. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 185 ya, yang berkaitan dengan Ramadan itu, kutiba alaikumusiyam, itu terselip wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terselip ayat tidak berkaitan dengan Ramadan, tapi apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat, aku akan menjawab, mengabulkan semua permintaan hambaku apabila ia meminta. Maka mintalah dan berimanlah. Maka bahasanya bahasa iman. Bukan bahasa hanya rasio saja. Idza kana Ramadan futtihat abwabur rahmati wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis sayatin. Apabila Ramadan datang, pintu-pintu rahmat akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau masih ada nafsu juga itu berarti memang sisa terbiahnya setan. Jadi rupanya setan sudah cukup lama menterbiah kita. Karena setan itu dua, minal jinnati wan nas. Nah, bisa jadi kita ini menjadi setan dalam diri kita, kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita, atau sebaliknya keluarga kita menjadi setan bagi kita. Karena memang setan itu dua, minal jinnati wan nas. Pintu rahmat, yang lain pintu surga dibuka dan tidak akan ditutup lagi. Pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Serta penyeru menyerukan, wahai yang mengharapkan kebaikan, sambutlah. Rasulullah SAW menyampaikan, sambut Ramadan. Harapan itu sangat besar. Bukan sekedar pembebasan hutang, tapi pembebasan dari api neraka. Pembebasan seluruh dosa. Kalau dosa sudah dia bebaskan, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Kalau kita sudah tinggi derajatnya, orang tua kita, anak cucu kita diangkat semua. Surat At-Tur ayat 21. Bahwa kesolehan seorang itu akan berdampak ke atas dan ke bawah. At-Tur 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi kesolehan kita insya Allah akan mengangkat orang tua kita yang sudah meninggal. Akan mengangkat anak kita yang nanti yang akan melanjutkan kita. Nah, Ramadan itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk itu. Mintakan ampun kepada kedua orang tua kita. Selagi mereka mukmin, maka tidak ada hijab. Tidak ada yang bisa menghalangi permohonan ampun dari anak soleh. In qata'a amaluhu illa min thalathin. Waladun saleh. Wahai yang mengharapkan keburukan dan maksiat, berhentilah. Stop. Jangan berpikir untuk maksiat di Ramadan. Stop. Lupakan. Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini jadikan cita-cita. Besok Ramadan, ya Allah, saya termasuk orang yang engkau selamatkan dari api neraka. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya termasuk satu di antara yang engkau bebaskan dari api neraka. Ini kan cita-cita yang luar biasa. Maka Ramadan, ibadah itu sangat mudah bagi orang yang sudah terpacu dengan ini. Imannya sudah terpacu, sambutlah.
Jadi memang targhib Ramadan sebaiknya ya jangan mepet banget dengan Ramadan. Supaya kita ada persiapan. Ramadan atau puasa sarana penghapus dosa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan karena semata-mata mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Kembali saya katakan, dosa, pahala itu enggak nampak langsung di depan mata, sehingga banyak orang yang tidak merasa berdosa, tidak merasa banyak dosa, tidak merasa amalnya sia-sia. Karena ini di antara tipu daya iblis, ya. Merasa dirinya orang saleh, padahal tidak. Merasa dirinya banyak beramal, padahal hilang karena salah niat, karena riya, karena sombong, karena macam-macam. Selanjutnya, bagi yang masih punya orang tua, jadikan kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya pintu surga. Dalam hadis sahih, seorang anak meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Ditanya, kau masih punya ibu? Masih. Jaga ibumu. Esok harinya dia datang lagi, minta izin berjihad. Jaga ibumu. Sampai 3 hari berturut-turut jaga ibumu. Hari keempat, ya, ilzam rijlaha fathammal jannah, kata Rasulullah SAW. Ilzam rijlaha fathammal jannah. Ini perbandingan antara orang yang minta izin berjihad dengan berbakti kepada ibunya. Ilzam rijlaha, jaga kakinya. Maksudnya, ya, berbaktilah kepada ibumu itu, fathammal jannah, di sanalah surga. Jangan jauh-jauh dari kaki ibumu. Ini hadis yang sahih. Kalau al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu dhaif. Surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis dhaif. Tapi yang sahih, ilzam rijlaha fathammal jannah. Jaga kakinya, jangan jauh-jauh dari kakinya. Fathammal jannah, disitulah surga. Saking tingginya nilai birrul walidain, maka puasa ini kalau bisa gembirakan orang tua kita. Gembirakan, bahagiakan mereka dengan akhlak kita yang saleh, keluarga kita yang saleh. Barang siapa, celakalah orang yang masih memiliki 2 orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi tidak bisa membuatnya masuk surga. Pintu surga, ya, adalah ayah atau ibu kita. Sampai Allah berikan hak untuk tetap diberi bakti walaupun mereka memaksa kita berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mensekutukan aku, maka jangan kau patuhi, ya, tapi wajib bagimu mempergaulinya di dunia dengan cara yang baik. Memaksa loh. Jahada, berjihad. Bersungguh-sungguh untuk membuat kita musyrik, itu tetap mendapatkan hak bakti kita. Apalagi orang tua kita adalah orang yang baik-baik. Apalagi orang tua kita salih, salihah. Maka fathammal jannah, di sanalah surga. Celakalah orang yang Ramadan datang tapi ia tidak mendapat ampunan Allah. Maka jangan sampai kita nggak dapat ampunan Allah. Ya. Kalau bisa jangan hanya ampunan, tapi juga jaminan surga. Jaminan surga. Maka mari kita lihat, kalau setelah Ramadan kita tidak lebih baik, berarti Ramadan kita hanya sedikit dampaknya buat kita. Keluar Ramadan harus Syawal. Syawal itu maknanya peningkatan. Harus meningkat amal kita. Ya. Para sahabat radhiyallahu alaihim, diriwayatkan oleh para tabi'in, bekas Ramadan, bekas tarbiyah Ramadan pada diri sahabat itu masih membekas 6 bulan setelahnya. Jadi sampai Rabiul Awal itu masih terasa suasana Ramadannya. Begitu 3 bulan agak redup, sudah siap-siap masuk Ramadan lagi. Ini kunci kekuatan sahabat. Ya. Mereka tarbiyah selama 1 bulan itu
membekas selama setengah tahun. Sementara orang Indonesia baru bakdo patang dino sudah dangdutan lagi. Sebelum Ramadan dangdutan, sesudah Ramadan dangdutan. Memang kelasnya seperti itu, Masya Allah. Lalu bagaimana Ramadan akan menjadi tempat untuk menempa iman kita? Salat 5 waktu, Jumat satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya adalah penebus dosa antara kesemuanya itu. Selagi seorang menjauhi dosa besar, maka yang masih ada dosa besar, segera mintakan ampun kepada Allah SWT. Puasa akan memberi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Ini puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rabbi, aku telah membuatnya menahan diri dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkan aku memberinya syafaat. Dan Al-Quran berkata, ya Rabbi, aku telah membuatnya menahan diri dari tidur di malam hari. Maka izinkan aku memberinya syafaat. Maka kemudian keduanya memberi syafaat kepada orang itu. Hadis sahih, riwayat Baihaqi dan Hakim. Maka Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Tadi kuncinya, setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Maka setiap pekan bisa khatam Al-Quran. Selama Ramadan bisa 5 kali khatam. Dengan istiqomah. Sebelum sholat setengah juz, sesudah sholat setengah juz. Maka dalam satu Ramadan bisa khatam 5 kali. Ini luar biasa. Dan tidak memerlukan waktu khusus untuk harus berat melakukannya. Cukup setengah jam. Sebelum sholat, setengah jam sudah sholat. Nah, mari kita azamkan ini. Ya. Kalau bisa diprogramkan teman-teman semuanya. Ya. Qobliyah dan Ba'diyah bukan hanya sholatnya saja, tapi juga membaca Al-Quran. Jadi kalau memang di sini ya, dikasih waktu qomatnya setengah jam. Untuk memberikan waktu supaya bisa membaca setengah juz. Ya, sebenarnya setengah juz itu kalau lancar cukup 15 menit sampai 20 menit. Itu sudah cukup waktu untuk setengah jam dengan bacaan tartil. Setengah juz dalam bacaan tartil. Jadi 20 menit itu sudah cukup. Nah, kalau bisa sebelum zuhur sudah duduk di shaf, sudah baca Al-Quran, setengah juz. Kemudian ba'da salam jangan pergi dulu karena toh juga tidak akan makan siang. Ya. Baca Al-Quran setengah juz, nggak usah banyak-banyak. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini kuncinya. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kenapa bosan? Karena terlalu berat. Kalau setelah sholat 1 juz itu 1 jam. Setelah sholat 1 jam, memang dapatnya banyak tapi nggak bisa bertahan lama. Nah mari ini dulu kita coba ya. Bareng-bareng mungkin diprogramkan nanti bagian tarbiyah bisa memprogramkan di Jawa Tengah qabla shalah setengah juz, ba'da shalah setengah juz. Insya Allah 6 hari sudah khatam. Karena sehari 5 juz itu. Sehari 5 juz berarti 6 hari khatam. Nah, 1 bulan ada 30, berarti kan 5 kali khatam Al-Quran. Kapan lagi 1 bulan bisa 5 kali khatam Al-Quran? Belum lagi ditambah waktu yang lain. Tapi untuk tidak terlalu mengkhususkan terlalu berat, maunya nanti habis tarawih 2 juz itu berat. Ya. Habis tarawih 3 juz berat. Jalan 2 hari, ya, hari ketiga sudah loyo. Maka qabla shalah dan ba'das shalah. Insya Allah nanti mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat. Ya. Ia aku menahannya dari bangun dari tidur. Puasa adalah perisai yang dengannya seorang akan membentengi dirinya dari neraka. Saking inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya terhindar dari api neraka, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamar." Hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma, separuh kurma. Apalagi puasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya yakin antum semua
Kalau musim hujan di motor itu pasti ada mantel. Dan mantelnya bukan yang 5.000 rupiah yang kayak plastik kresek dimasukin ke badan. Kenapa? Karena tidak ingin rembes, tembus dan sebagainya. Pasti minimal yang 25.000. Bahkan kalau bisa yang kayak celana supaya betul-betul terlindungi. Itu baru dari hujan. Bagaimana kalau dari api neraka? Kira-kira perisai seperti apa yang bisa bertahan, menahan api neraka itu? Tidak akan mungkin bisa kita melakukannya. Tetapi rahmat Allah lah yang membuat puasa kita sekuat perisai. Tadi pintu rahmat dibuka, maka mintalah rahmat Allah. Ya Allah, hamba ini lemah. Puasa hamba itu gak ada apa-apanya. Kalau engkau hitung, maka engkau yang maha pemurah, terimalah puasa saya. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru. Kalimat itu adalah kalimat harapan, tetapi dalam bentuk fi'il madhi. Dhahaba dhama'u, haus telah hilang. Wabtallatil uruku, kerongkongan sudah basah. Wa thabatal ajru, dan pahala sudah tetap. Itu bahasa saking optimisnya, saking pengharapan yang kuat pada Allah. Jazakumullah. Jazakumullah kan Allah sudah memberi. Padahal itu semoga Allah kan. Tapi dalam bentuk past tense, sudah. Itu saking besarnya harapan dan saking murahnya, maha murahnya, pemurahnya Allah. Itu seakan-akan sudah diterima. Nah, itu ibadah yang tidak ada tandingannya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Abi Umamah berkata, aku menemui Rasulullah sallam, lalu aku berkata kepada beliau, murni bi amrin akhudhu anka, perintahkan aku dengan satu perintah yang hanya kepadamu aku mintanya. Alaika bis-shaum, berpuasalah kamu, karena puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Sampai-sampai dijaga dari sifat riya. Hanya orang yang kebangetan saja yang sampai puasanya itu ketahuan orang. Ya. Karena pamer, biasanya oke poso, itu. Tapi juga bisa jadi karena pas disuguhi makanan kemudian kita maaf saya lagi puasa. Ya. Tapi kalau ini maha pemurahnya Allah SWT, kalau ada undangan makan, itu bonus namanya. Jangan lanjutkan puasanya. Ya. Undangan makan itu memang disuruh makan, maka puasa sunnah boleh dibatalkan, dapat 2 pahala. Puasanya tetap dapat pahala, makannya juga dapat pahala. Maka yang puasa sunnah kasih tahu temannya yang lagi mau punya hajatan. Biar dapat 2 pahala ya. Dapat makan, puasanya bisa tetap dapat ya, dan dapat makan juga gratis. Pembebasan dari api neraka dan terkabulnya doa. Maka saya tadi katakan, bagi mereka yang masih punya pengharapan doa yang mungkin selama ini sulit, masih saya tahu banyak sekali, ada yang masih ingin segera diberikan momongan, ada yang bahkan segera diberikan jodoh, ada yang doa orang mukmin itu luar biasa. Ada satu peristiwa ya, doa orang soleh itu saya melihat sendiri, mudah-mudahan adalah bagian dari doa orang soleh. Ada seorang teman di Gerabak, itu orang tuanya sudah umur 70 tahun nggak mau sholat. Saya sudah punya cara sendiri, sangat sulit untuk disuruh sholat. Akhirnya anaknya ini, waktu itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ngisi di sana, kemudian ingin beramal soleh, mengundang beliau makan sarapan. Nah, sambil sarapan itu beliau minta didoakan dan sebagainya, dikasih cara-cara oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu jam 7 pagi. Asarnya sudah minta diajari wudhu dan sholat.
Ini kuatnya doa. Sehingga Allah membuka hidayah. Maka sampai hari ini beliau sangat terima kasih sekali dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Sudah banyak orang yang diminta untuk mendoakan. Masih keras. Saya sendiri saksinya. Pagi sarapan, ngobrol, disampaikan, kemudian didoakan. Ustaz sudah berniat untuk ziarah ke tempat beliau. Rupanya ya, itu zuhur, asarnya sudah mau sholat. Mau diajari sholat dan minta untuk dimandikan karena dia bersyahadat lagi. Nah, ini kuatnya doa yang saya saksikan langsung. Bagaimana menyelamatkan seorang dari neraka. Kalau dia sampai meninggal belum sholat, maka dipastikan neraka. Bagaimana doa bisa menyelamatkan bukan hanya dari kemiskinan, bukan hanya dari sakit, bukan hanya dari kebangkrutan, tapi dari neraka. Caranya Allah yang menghendaki. Maka Ramadan tempat yang paling tepat untuk memperbanyak doa. Zikir, sholawat. Bahkan kalau seandainya bingung mau berdoa apa, ya, bersolawatlah. Ibnu Mas'ud itu orang yang seharinya sholawatnya sampai ribuan. Jadi diberi pilihan oleh Rasul, kamu milih apa? Beliau milih saya bersolawat. Maka akan dimudahkan segala urusanmu dan diampuni dosamu. Karena tadi, celakalah orang yang tidak bersolawat, yang namamu disebutkan dan tidak bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah membalasnya dengan solawat 10 kali. Dan solawatnya Allah itu adalah barakah, rahmah, istiqamah, maghfirah. Itu makna Allah bersolawat kepada kita. Dibalas 10 kali lipat. Maka berbanyak solawat. Istighfar. Ini tempat doa-doa semua itu. Istighfar juga doa, salawat juga doa. Allahumma ya Allah, salli, limpahkanlah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terakhir sebagai penutup, 10 kemenangan Islam di bulan Ramadan. 10 saja saya sebutkan supaya Perang Badar Al-Kubra itu di bulan Ramadan. Fathu Makkah di bulan Ramadan. Bayangkan, antum mau jalan 500 kilo di tengah padang pasir, kira-kira ngeper nggak ketika berangkat itu? 500 kilo jalan kaki. Terus bekalnya berapa? Nggak ada warung Tegal di sana. Ya otomatis harus bawa bekal sendiri. Kalau yang masih hidup ya dituntun. Bisa dibayangkan betapa melelahkannya perjalanan 500 kilo dari Madinah ke Mekah. Dan itu bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk peperangan. Ma'rakah Buaib, yaitu peperangan melawan Persia pertama sebelum Qadisiyah, itu di bulan Ramadan tahun ke-13 di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian perang Qadisiyah 2 tahun kemudian dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas juga di bulan Ramadan. Kenapa kok disiapkan di bulan Ramadan? Apakah kebetulan? Pasti kan sudah kepikir kan? Sebelum melakukan ekspedisi kan sudah ada persiapan. Ya, pasti khalifah minta pendapat. Kira-kira kapan ini? Walaupun tidak semua orang dikasih tahu. Kenapa memilih Ramadan? Padahal logika kita, Ramadan itu sangat berat untuk perjalanan. Ternyata logikanya kebalik malah. Justru di Ramadan itu sangat ringan. Antum bayangkan bagaimana 1 miliar manusia, katakanlah 1,7, kalau kita sekarang 1 miliar ya, katakanlah 500 juta manusia di hari yang sama
Tidak peduli musim dingin, musim panas, ada yang 0 derajat, ada yang 50 derajat, semuanya bareng-bareng sahur dan berbuka 30 hari, semua berharap rahmat Allah. Itu apa enggak luar biasa? Kekuatan apa yang bisa mendorong segitu banyak orang bareng-bareng? Saya pernah mendengar orang bule, you kill yourself. Kamu bunuh diri. Jam berapa kamu enggak makan? Dari jam 3 pagi. Sampai jam berapa? Jam 8 malam. Jadi kalau musim panas itu ya, jam 3 sudah subuh, maghribnya jam setengah 9. Panasnya 50 derajat. Saya pernah mengalami dan saya kerja waktu itu. Jadi jam 12 siang itu sudah nyari, keran dibasahi. Betul-betul diguyur. Dan nanti jalan kering sendiri, saking panasnya. Panas dan kering, bukan kalau di sini kan panas dan lembab. Sehingga keringat nggak segera hilang. Kalau di sana musim panasnya kering, jadi air itu akan menguap sendiri. Saking panasnya itu. 50 derajat bisa dibayangkan, puasa dari jam 3 sampai jam setengah 9. Berapa? 18 jam. 18 jam puasa. Dan masih tambah terawih. Jam 12 malam baru selesai terawih. Jam 3 sudah sahur. Bisa tuh bayangkan kira-kira. Jam 12 malam baru selesai terawih karena terawihnya dimulai jam 10. Jam 12 malam baru selesai terawih. Tidur sebentar sudah langsung sahur. Itu selama 30 hari. Dan kita beraktivitas biasa, tidak ada perubahan apa-apa. Dan itu bukan hanya di satu negara, di sekian puluh negara di seluruh dunia, semua dengan semangat yang sama. Itu adalah keagungan Allah. Ramadan luar biasa. Siapa yang menggerakkan semua itu? Nah, sungguh aneh di Indonesia justru orang Islam sendiri yang tidak menghormati Ramadan, sampai akhirnya menterinya mengatakan yang puasa hormatilah yang tidak puasa. Saking banyaknya yang tidak puasa. Hanya di Indonesia yang aneh kayak gitu ya. Di tempat lain itu orang-orang bule takut mereka. Mereka nanya, nanti kalau kamu pingsan gimana? Boleh nggak saya bantu kamu dengan kasih minum? Gitu. Khawatir kalau dianggap pelanggaran terhadap hak asasi. Karena dia pikir orang puasa itu orang pengen menyiksa diri. Apa kata dia? God give you everything. Tuhan beri kamu makan, kasih kamu buah, kok malah kamu nggak mau makan tuh, gitu. Konyol kamu. Siapa? Orang disuruh makan, suruh minum bebas, kok malah kamu nggak mau makan, nggak mau minum. Ya. Perang Andalus, penaklukan Andalus, Tariq bin Ziyad itu di waktu Ramadan. Jadi kenapa semua banyak sekali panglima perang memilih Ramadan untuk bertempur? Kalau bukan karena kekuatan Ramadan. Ya. Penaklukan India dan Pakistan, waktu itu masih India, tidak ada Pakistan. Itu juga di Ramadan. Penaklukan Amuriyah yang sangat terkenal, ya, yang waktu itu Al-Mu'tasim Billah mendapatkan surat dari seorang wanita yang dilecehkan itu di bulan Ramadan. Ya. Pertempuran Hittin, Salahuddin menghancurkan pasukan salib di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, padahal luar biasa. Ya. Pasukan salib waktu itu 80.000 mati kehausan karena sumur-sumurnya sudah ditutup sama pasukan Salahuddin. Sementara pasukan Salahuddin puasa. Bayangkan. Ternyata yang menjadikan kekuatan justru puasanya, sementara mereka hancur karena tidak minum, karena kekurangan makan, kekurangan minum, dehidrasi. Bisa dibayangkan kira-kira kalau panasnya 50 derajat, ya, antum bawa telur, taruh di tengah padang pasir itu sudah mateng.
kira-kira 12 jam dari jam 6 pagi atau 8 jam, 10 jam bertempur dengan kondisi puasa. Masya Allah, nggak masuk di akal. Tapi kenapa para pahlawan besar, peperangan besar loh ini, peperangan Hittin itu, ditaklukkannya Al-Quds. Itu besar, kenapa milih Ramadan? Ain Jalut ini, peperangan Ain Jalut, para pakar sejarah mengatakan dunia Eropa seharusnya berterima kasih kepada kaum muslimin karena berhasil memukul mundur pasukan Tatar di Ain Jalut. Kalau tidak, maka Eropa akan dikuasai oleh Genghis Khan. Yang pasukannya terkenal sangat bengis dan haus darah. Ain Jalut justru di bulan Ramadan. Ini dua peperangan penting. Hittin dan Ain Jalut itu sangat penting. Yang satu melawan pasukan salib, yang akhirnya sampai dengan baru bisa direbut kembali tahun 1917. Perang Hittin tahun 58, nah ini Hijriah ya, itu. Baru bisa direbut kembali setelah 1000 tahun setelahnya. Itu yang luar biasa ya. Perang Shaqab, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah kekalahan di Ain Jalut, kemudian pelan-pelan dihabisi. Ya, inilah beberapa yang bisa saya sampaikan. Maka kalau mujahid itu cita-cita tertinggi adalah syahid, ternyata mereka tidak sekedar syahid. Syahid di bulan Ramadan. Itu yang membuat mereka kuat. Syahid di bulan Ramadan. Salah seorang yang doanya seperti itu, ada seorang imam masjid di Kuwait, saya lupa namanya, tiba-tiba lupa. Beliau doanya bukan sekedar mati syahid di saat puasa di bulan Ramadan. Beliau gugur di saat suapan terakhir sahur. Syekh Al-Husainan. Ceramahnya sangat bagus kalau di download. Syekh Husainan sudah banyak diterjemahkan. Beliau ceramah Ramadannya itu di kalangan para mujahidin itu bukan soal-soal yang berat-berat tentang menjaga mulut, tentang itu. Silakan dibuka Syekh Al-Husainan. Depannya saya lupa, Syekh Husainan namanya. Nanti dicoba dicari di YouTube ya. Itu selama Ramadan beliau memberikan kuliah singkat gitu, di videokan dan banyak bisa kita tonton nanti ya. Itu isinya di hadapan para mujahidin bukan hal yang berat-berat, tapi justru tentang tahajud, tentang menjaga lisan, tentang amanah dan sebagainya. Maka kalau kita membahas tentang itu bukan sesuatu aib, karena memang orang yang ingin berjihad harus menata imannya dan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya. Ternyata kekalahan kaum muslimin kebanyakan karena tidak bisa menjaga iman dan jiwanya, bukan karena kekuatannya. Dan kemenangannya justru karena imannya itu. Dan sedikitnya maksiat. Demikian, mudah-mudahan Ramadan kita bisa masuk dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, wahai orang yang pernah melakukan dosa besar, bergembiralah karena Ramadan sudah akan datang. Wahai orang yang ingin mengharapkan surga, bergembiralah sebentar lagi Ramadan datang. Wahai orang yang ingin dibebaskan dari api neraka, berbahagialah Ramadan akan datang. Wahai orang yang ingin orang tuanya dimasukkan surga, bergembiralah karena Ramadan sebentar lagi datang. Wahai orang yang ingin dikabulkan semua permintaannya, bergembiralah karena Ramadan tidak akan lama lagi. Nah, sebagaimana kita menunggu gajian, wah ini kok nyarutang. Nomor 1 sampai 5 kok nyarutang terus. Tapi minimal ada harapan ya. Ada harapan, dengan gajian itu punya harapan. Nah besok ini harapannya jauh lebih besar.
Maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Saya berharap teman-teman sudah mulai puasa ya, untuk melatih sehingga nanti awal Ramadan kondisi badan kita fisik sudah tidak kaget. Ya, walaupun berat, minimal dicoba dulu. Bisa puasa Daud atau tetap puasa terus. Jadi besok puasa, besoknya puasa terus. Nggak apa-apa. Sebulan penuh, kalau sekarang kan sudah nggak sebulan. 20 hari penuh puasa untuk menyiapkan Ramadan. Nah, silakan mungkin bagian tarbiyah kalau mau ini menjadi satu program jamaah segera disusun supaya semuanya siap mutlak. Jadi ya puasa saja seperti Rasulullah SAW. Jadi puasa mengikuti Rasulullah SAW. Puasa persiapan untuk menghadapi Ramadan. Karena dijelaskan di sini ya Rasulullah SAW puasa 100 hari, 30 hari penuh. Ini saya ulangi lagi ini. Rasulullah SAW puasa 30 hari. Nah ini. Tidaklah Nabi SAW berpuasa di 1 bulan lebih baik daripada bulan Sya'ban. Jadi bukan Daud lagi sudah. Terus puasa. 1 bulan penuh. Ya, ini dasarnya. Antum bisa sampaikan ini. Karena yang paling berat puasanya memang. Ya. Bahkan beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Nah, kalau ditanya nama puasanya, ya puasa seperti Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Puasa Sya'ban gitu aja. Bukan nisfu Sya'ban saja, tapi puasa Sya'ban seluruhnya. Nah, kita masih punya dapat mungkin 20 hari. Ya, besok mulai puasa. Tahajudnya mulai ditingkatkan. Kalau perlu dibikin program. Nggak apa-apa. Ya. Yang namanya latihan itu memang harus diprogramkan. Ya, anak itu diwajibkan sholat, itu dikasih waktu 3 tahun, 7-10. Kalau 10 nggak mau boleh dipukul. Itu kan pendisiplinan, maka boleh dikasih iqab. Karena kelas kita memang seperti itu. Kelas kita kalau nggak dikasih iqab, masih belum sadar. Nah, silahkan nanti bagian tarbiyah bisa menyusun, kalau perlu satu, bukan hanya untuk majmuah atau mudiriyah, nanti bisa satu wilayah, supaya Ramadan ini, satu wilayah ini penuh betul-betul menyambut dengan penuh pengharapan. Ya baghiyal khair aqbil, wahai yang mengharapkan kebaikan, ya, sambutlah. Jadi apapun yang disebut kebaikan, sambutlah Ramadan ini. Karena di situ semua kebaikan akan ditumpahkan. Yang apa saja permintaan yang baik, ya, tumpahkan di Ramadan. Sehingga betul-betul istilahnya segala keluh kesah itu disampaikan kepada Allah. Segala harapan disampaikan kepada Allah. Dan jangan terkejut kalau kemudian ternyata Allah mengabulkan lebih cepat dari yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang tidak hadir bisa di-share. Karena materi ini sangat penting. Ya, berkaitan dengan kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin seumur hidup belum pernah kita lakukan. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik sepanjang hidup saya. Ramadan terbaik sepanjang hidup. Nah, tahun depan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan hari ini. Sehingga kita setiap Ramadan meningkat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.